Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani milenial, tentunya berjumpa kembali bersama saya dalam channel Petani Milenial Bungo. Baik sahabat tani, pada kesempatan hari ini adalah hari Sabtu tanggal 1 Februari tahun 2025. Petani milenial sengaja ingin upload video ini bagaimana tutorial untuk melakukan pemisahan bibit sawit yang double tone sahabat tani, dimana dalam konten kita kali ini sahabat tani, memang kita tentang budidaya kelapa sawit sahabat tani, yang mana mungkin sahabat petani milenial mengenal channel YouTube Petani Milenial ini adalah konten tentang tanaman cabai. Namun kali ini kita agak sedikit bergeser frekuensi, kita akan membuat suatu tutorial bagaimana untuk memisahkan bibit kecambah kelapa sawit yang tumbuh double tone sahabat tani, atau yang kita sebut dengan bibit kembar sahabat tani. Baik sahabat tani, langsung saja kita akan langsung perlihatkan kepada sahabat tani bagaimana cara untuk memisah bibit yang double tone agar tidak stres atau bisa tumbuh dengan baik ketika kita pindahkan sahabat tani. Langsung saja sahabat tani, kita akan perlihatkan bibit yang akan kita pisahkan sahabat tani. Baik sahabat tani, ini adalah penampakan dari pembibitan kita sahabat tani. Ini yang kita bibitkan saat ini adalah varietas dari Balai Benih PPKS dengan varietas 239 sahabat tani. Jadi sahabat tani, saat ini usia bibit ini sudah 1 bulan sahabat tani. Nah, dalam usia 1 bulan ini petani milenial ingin melakukan pemisahan bibit yang double tone sahabat tani, atau yang bibit yang tumbuh dengan mata ganda sahabat tani, atau yang kembar seperti ini sahabat tani. Karena lebih kurang 20% yang kita budidayakan ini dia tumbuh double tone, dan bahkan ada juga yang tumbuh 3 tone, ada juga yang 4 sahabat tani. Nah, jadi intinya kesimpulannya yang kita bahas kali ini bagaimana cara untuk memisahkan bibit yang kembar dan kita tanam di polybag yang lain agar tidak stres sahabat tani. Nah, jadi sahabat tani, berdasarkan dari petunjuk Balai Benih, dari buku petunjuk teknis yang dari Balai Benih PPKS, itu memang menyarankan untuk pemindahan bibit kembar itu dilakukan di usia 2 bulan sahabat tani. Akan tetapi di sini petani milenial lebih cenderung melakukannya di usia muda sahabat tani. Kenapa? Dengan alasan menurut petani milenial, ketika kecambah kita atau bibit kita itu ketika dia masih usia muda, usia 1 bulan, tingkat stresnya itu lebih kecil dibandingkan dia sudah lebih dari 1 bulan. Kenapa sahabat tani? Karena sudah memasuki umur 2 bulan, itu perakarannya sudah banyak dan sudah jauh sahabat tani. Jadi ketika kita mengeluarkan dari media tanah, berkemungkinan akan banyak akar yang putus sehingga menyebabkan dia stres. Itulah alasan petani milenial mengapa lebih memilih melakukan pemindahan bibit double tone di usia yang masih muda atau di usia 1 bulan sahabat tani. Jadi seperti ini caranya sahabat tani. Di sini adalah salah satu bibit yang double tone. Ini kalau kita lihat, ini kecambah ini tumbuh sama besar sahabat tani. Jadi tidak ada ketimpangan antara yang satu dengan yang satu, dia sama sahabat tani. Tapi kalau nanti sahabat tani menemukan ada yang double tone, dia berbeda bentuknya sahabat tani. Jadi saran petani milenial, sebaiknya sahabat tani mengambil yang kecil sahabat tani. Yang kecil kita ambil dari media tanam aslinya, dari polybag asalnya. Yang besar kita tinggalkan sahabat tani di media asalnya. Yang kecil yang kita ambil lalu kita pindahkan
di media ataupun polybag yang baru sahabat tani. Jadi petani milenial caranya seperti ini sahabat tani ya. Jadi kita mengambil bibit yang double tune atau yang kembar, tumbuh kembar, ini kita dengan cara mencongkel di bagian perakaran ini sahabat tani, dengan tidak mengganggu yang sebelahnya sahabat tani, karena ini tetap akan kita biarkan di media polybag dasarnya sahabat tani, akan kita pindahkan yang ini sahabat tani. Jadi kita hanya gali perakarannya untuk yang di sini saja, tidak mengganggu perakaran yang ini sahabat tani. Jadi kita gali dengan tidak memutus akar sahabat tani. Nah, untuk yang menempel di bagian tempurung sahabat tani, ini kita patahkan sahabat tani, atau boleh juga menggunakan pisau kalau ingin lebih presisi hasilnya sahabat tani. Tapi petani milenial cukup dengan tangan saja seperti ini sahabat tani. Nah, ketika dia sudah lepas seperti ini sahabat tani, langsung saja kita cari bagian perakarnya, tapi dengan hati-hati sahabat tani agar tidak memutus perakaran. Seperti ini sahabat tani, kita cabut perlahan, karena ini saja baru 1 bulan, ini sudah jauh dia tumbuh ke bawah sahabat tani. Jadi kita harus sangat hati-hati sekali agar dia tidak stres. Nah, ini agak susah sahabat tani, agak dalam sepertinya, kita harus menggali lagi. Jadi jangan sampai putus sahabat tani, jangan sampai perakarannya putus. Nah, jadi inilah sahabat tani kecambah kembar yang sudah berhasil kita pisahkan sahabat tani dari cangkangnya tadi sahabat tani. Ini akarnya, akar tunggalnya tidak kita putuskan sahabat tani, tetap kita biarkan saja sahabat tani. Untuk yang tinggal ini kita timbun kembali sahabat tani, yang nempel di tempurung ini kita timbun kembali. Nah, ini sudah pasti ini tidak stres, yang satunya tidak stres karena perakarannya tidak terganggu sahabat tani, karena tidak kita bongkar dari media tanah. Selanjutnya sahabat tani, untuk polybag yang telah kita siapkan. Nah, jadi sahabat tani kita masukkan perlahan ke bawah sahabat tani. Ini sudah kita bikin lubang. Nah, seperti ini sahabat tani. Lalu selanjutnya kita timbun lubang yang kita buat dengan menggunakan kotoran sapi sahabat tani. Ini kohe sapi, kotoran sapi yang sudah difragmentasi dan juga berfungsi sebagai pupuk kandang. Oke sahabat tani, selesai untuk pemindahan. Langkah selanjutnya kita melakukan penyiraman sahabat tani agar tanah ini teksturnya lebih menyatu ke dalam lubang yang kita buat tadi sahabat tani, juga berfungsi untuk memberi asupan air agar tanaman ini, kecambah ini tidak stres sahabat tani. Nah, jadi begitulah sahabat tani cara untuk memindahkan bibit yang kembar ataupun double tune agar stres sahabat tani. Kemudian sahabat tani, untuk waktu ini lebih baik di usia muda sahabat tani karena perakarannya belum terlalu panjang. Jadi ini petani milenial menggunakan langsung di polybag main nursery sahabat tani. Kita tidak menggunakan polybag kecil atau polybag free nursery. Jadi pemisahannya dengan cara seperti ini sahabat tani, karena ini langsung untuk polybag main nursery-nya sahabat tani. Jadi begitu sahabat tani. Jadi untuk waktu pemindahan itu sebaiknya dilakukan di pagi hari atau di sore hari sahabat tani, ketika cahaya matahari tidak terik, agar tidak terjadi stres. Nah, langkah selanjutnya ini kita siram
agar tanahnya lebih mengendap sahabat tani, agar akar-akar tadi dapat terbalut oleh tanah dan kotoran sapi yang kita masukkan ke dalam lubang tanam tadi sahabat tani. Jadi intinya itu seperti itu sahabat tani. Kenapa di usia muda itu lebih bagus, walaupun di petunjuk teknis dari Balai Benih itu menyarankan di usia 2 bulan, tapi menurut petani milenial sebaiknya dilakukan di usia 1 bulan karena perakaran belum terlalu panjang sahabat tani, dan pemindahannya juga mudah, dan tingkat stres juga dapat diminimalisir sahabat tani. Nah, sebagai bukti petani milenial 3 hari yang lalu ini sudah melakukan pemindahan sahabat tani. Nah, ini yang kita pindahkan 3 hari yang lalu. Ini sama sekali tidak stres, dia tidak layu sahabat tani. Ini juga sudah kita pindahkan 3 hari yang lalu, dan ini yang paling kecil. Sebagai ini juga kita pindahkan aman-aman saja sahabat tani. Jadi itulah alasannya di usia 1 bulan itu lebih baik ketimbang kita memindahkannya ketika sudah masuk usia 2 bulan sahabat tani. Karena tingkat stresnya lebih tinggi ketika tanaman sudah perakarannya terlalu panjang dibanding saat tanaman kita masih kecil. Oke sahabat tani, intinya demikian tutorial kita sahabat tani mengenai cara pemisahan bibit kelapa sawit yang tumbuh double tune sahabat tani. Namun sahabat tani, sebelum mengakhiri, mungkin ada sahabat yang belum menekan tombol subscribe di channel YouTube Petani Milenial Bungo, mohon ditekan tombol subscribe-nya dan like. Bagikan video ini jika bermanfaat, dan petani milenial mengucapkan semoga sahabat tani selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Akhirnya saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial.